Channel J Salat Ministry, di mana kami boleh berbincang-bincang, menyampaikan banyak lawatan Tuhan lewat hamba-hambanya yang Tuhan pilih, banyak juga kesaksian yang mereka alami. Dan tepatnya hari ini saya bersyukur kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Raden Alam Damanik. Ya, tentunya saudara tidak asing lagi kepada beliau. Ya, kalau sudah famnya Damanik, ya tentunya tahu saudara ya dari mana Bapak ini berasal. Puji Tuhan saudaraku, biarlah lewat kesaksian beliau yang sangat dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dialami oleh Bapak Damanik ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kepada hambanya, tidak ada yang bisa yang menutup, dan tidak ada yang bisa membawa lari jiwa ini. Ya, tetap Tuhan cari, tetap Tuhan cari. Lewat tayangan ini, lewat kesaksian beliau, saya berharap saudara sangat diberkati, yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus, yang di dalam keadaan lemah ya dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kekuatan untuk saudara tetap terus intim dengan Tuhan, sehingga saudara melihat kesaksian mujizat-mujizat yang saudara alami setiap hari dalam kehidupan saudara. Nah saudaraku, baik, suatu kesempatan yang indah hari ini kita akan mendengar kesaksian beliau, bagaimana beliau terima Tuhan Yesus ya. Sungguh lawatan yang luar biasa, dan sampai saat ini beliau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, terus memberitakan Injil, dan suatu kerinduan beliau untuk seluruh keluarga besar Damanik diselamatkan, percaya kepada Isa Al-Masih Juru Selamat dunia. Mari saudaraku, saya persilakan kepada hambanya Bapak Raden Alam Damanik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa. Amin. Bapak boleh sapa permisa di rumah dan di mana saja berada. Silakan Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Melalui tayangan hari ini saya menyampaikan salam sehat, salam hormat, salam penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Saudaraku, siapapun yang mendengarkan channel ini, kiranya Tuhan berkati. Amin. Dan saya bersaksi atas pribadi saya, apa yang saya alami, tidak ada keinginan untuk mengubah saudara. Apalagi karena kebetulan tadi Ibu menyebut Damanik, jangan salah diartikan bahwa Persatuan Damanik dibuat untuk mengubah akidah, mengubah agama, tidak. Tetapi kalau itu dipimpin oleh Roh Kudus, atau karena saudara mendapatkan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, atau hidayah yang saudara peroleh, ya seluruhnya terserah kepada keimanan kita masing-masing. Ya, kalau di dalam pemahaman saya ketika saya beragama yang kebanyakan dulu, ada bahasa lakum dinukum wali adin. Agama kamu bagi kamu, agama saya buat saya. Lebih kurang seperti itu. Jelas ada pemisahan. Tetapi kalau di dalam pemahaman keimanan yang saya sekarang anut, kasihanilah sesamamu sama seperti engkau mengasihani dirimu. Sesamamu itu orang, bahkan seisi dunia. Tidak disebut di situ sayangilah sesama Kristen aja, enggak seperti itu. Sesamamu. Jadi tidak ada blok. Kalau bahasa Jakartanya lulu gua enggak begitu. Tapi kita harus berbagi kasih kepada semua, dan tidak ada
bahasa pakai tembok, kamu di luar, saya di dalam, atau saya di luar, kamu di dalam, tidak seperti itu. Itulah yang menarik, salah satunya yang saya boleh lama-lama pikirkan, luar biasa. Kasihanilah sesamamu, tidak pakai blok seperti itu. Ya, Itu baik yang Pak. pertamanya. Baik, terima kasih. Kami mau mendengar nih Pak, bagaimana sih perjumpaan pribadi Bapak? Kok bisa sampai Bapak kenal kepada Yesus, percaya kepada Yesus ya? Yang saya tahu kalau udah Allah kita itu udah garis keras banget gitu ya, kayaknya kalau sudah A gitu ya. Itu kok Bapak bisa akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus? Kami mau dengar nih Pak, awal ceritanya bagaimana, apakah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apakah ada yang memberitakan? Silakan Pak. Oh iya, jadi seperti yang Ibu tadi di dalam pembukaan, tidak ada sesuatu yang mustahil kalau Tuhan berkenan. Amin. Saya tidak oleh karena ada perjumpaan dengan Tuhan langsung seperti ada saudara kita yang lain bersaksi seperti itu, oleh karena dia sakit atau karena dia kecelakaan lalu mendapat mukjizat, lalu dia ditolong Tuhan dan dia bla bla bla, saya tidak. Saya ada banyak waktu membaca-baca. Itu. Jadi begitu saya baca kitab suci, yang saya yakini, apabila dalam pembacaan itu Bu, saya menemukan sesuatu yang menggelitik hati saya, ya tentu tidak sama setiap orang, tapi saya kenapa begini ya, saya catat, saya kemudian baca, saya catat, saya catat. Nah, ketika itu apa yang saya catat, saya bertanya kepada yang saya anggap lebih pakar, yang lebih mengerti daripada saya gitu. Jadi saya tanya, ada beberapa hal ya yang saya catat, tetapi jawaban dari yang saya tanyakan itu tidak mengena, tidak pas seperti itu. Saya mau beri contoh seperti ini Bu. Setelah saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang hidup, saya disebut lahir baru, adalah hampir sama dengan pemahaman saya yang di dunia lama saya, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu yang pertama adalah dari debu tanah. Itu ya Bu, yang saya pahami dulu seperti itu. Dari tanah, itu manusia yang pertama. Lalu kemudian tidaklah baik manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan menciptakan manusia kedua dari tulang rusuk. Kalau yang pertama tadi dari tanah, yang kedua adalah dari tulang rusuk. Nah, manusia yang ketiga dari hawa nafsu. Laki-laki dan perempuan menikah lalu punya keturunan, itulah manusia yang ketiga. Jadi sungguh sangat jelas dalam pemahaman saya, manusia pertama diciptakan Tuhan dari tanah, kedua dari tulang rusuk, ketiga dari perkawinan. Oke, sampai kepada kita sekarang ini, oleh karena perkawinan maka bertambah keturunan. Tapi saya membaca di dalam Al-Quran surat ketiga Ali Imran, Isa Al-Masih dia bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawa nafsu atau perkawinan, tapi dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah jadi manusia. Setuju Pak. Pikir-pikir, kalau Allah yang mau, jangankan jadi manusia. Jadi burung juga bisa, namanya Allah yang mau.
Jadi kalau tidak salah, karena sudah agak lama juga saya meninggalkan dunia lama saya, Bu. Kalau tidak salah ayatnya lebih kurang seperti ini. Hai Maryam, digembirakan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Isa Al-Masih yang berasal daripadanya. Ya. Dari nyaknya itu besar, berarti dari Allah Ta'ala. Dalam terjemahan Al-Quran yang lama itu disebut terbesar. Tetapi di dalam terjemahan Al-Quran yang baru, yang sekarang ini, disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Wajihan fi dunya wal akhirat. Nah itu Ibu. Istolatil malaikatu ya Maryamah innallaha Betul. basur ya. Nah kemudian saya berpikirnya Al-Quran sebagai buku petunjuk buat saya Muslim, Alkitab buku petunjuk buat saudara saya yang Kristen. Setiap agama, pemahaman simpel saya ada buku petunjuknya, ada buku pedomannya. Berdasarkan itu dia tumbuh imannya, berdasarkan yang dibaca itu. Kalau dia terbesar atau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, bukankah dia itu Tuhan? Karena disebut berasal daripadanya, ditutup kalimat terakhir, didekatkan kepada dia. Pantas orang Kristen bilang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus anak Allah. Mikir saya, Bu, anak Allah. Iya, saya disebut anak Medan. Bukan berarti karena Medan kawin. Ya. Ibu misalnya orang Solo nih, contoh saja. Bukan berarti karena Solo kawin sama Yogyakarta atau sama Semarang. Ya memang seringkali hal ini mereka salah menilai ya. Jadi kalau disebut Isa Al-Masih anak Tuhan bukan berarti Allah punya bini, tapi karena memang dia berasal dari sana, dari kalimatullah, dari firman Allah, jadi manusia. Di dalam ayat 46 ditulis lagi itu begini, Bu. Kalau bahasa gampangnya, bahasa hari-harinya kira-kira begini. Ya bagaimana mungkin saya bisa melahirkan, saya disentuh laki-laki aja belum, kan kira-kira gitu ya. Gimana? Karena memang manusia pemikirannya kalau tidak melalui pernikahan ya tidak mungkin punya anak, kira-kira gitu lah. Si Siti Maryam nih yang jadi ibunya Yesus. Lalu malaikat bilang, kalau Allah berkehendak, apa kata dia jadi, maka jadilah, kun fayakun. Ya juga ya, kalau Allah mau, apa yang tidak mungkin, mau Allah yang mau. Iya. Begitu. Nah, Ya. terus kalau saya kaji lebih dalam, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Bu, baik di dalam Alkitab ataupun Al-Quran, dari tanah. Berarti gambaran gampangannya, tanah diciptakanlah serupa segambar dengan Allah. Serupa, marilah kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Katakanlah diciptakan nih dari debu tanah ini, dari tanah liat atau tanah lah katakannya, seperti manusia. Ditiupkan Allah itu napasnya, rohnya sendiri kepada yang diciptakan tadi. Kalau saya katakan seperti boneka, gampangan supaya gampang dicerna, lalu itu hidup. Oke? Napasnya Tuhan, rohnya Tuhan, Tuhan yang mau, Allah Ta'ala yang mau, rohnya itu bisa ditiupkan ke dalam tadi debu tanah yang diciptakan itu. Kalau rohnya Allah itu dicabut sama Allah, kembali ini jadi apa? Jadi tanah. Tidak ada artinya lagi ya, kembali kepada asalnya. Rohnya itu. Makanya rohnya Allah itu kan pastilah rohnya yang suci, nggak mungkin rohnya kafir, nggak mungkin rohnya lapotua, gitu. Roh yang suci dia.
Jadi kalau rohnya itu diambil, ini kembali menjadi tanah. Memang dia berasal dari tanah. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian kalau rohnya ini juga dikasih, Siti Maryam, kamu hamil. Nah, Allah yang mau. Gitu kan. Nah, ini pemahaman saya pribadi. Allah harus datang ke dunia menjadi manusia. Mungkin saudara kita yang lain gak bisa menerima. Ngapain Allah harus jadi manusia? Capek-capek amat ya. Iya, kan Allah Maha Kuasa. Nah, tapi saya nalarnya jalan. Mungkin saya aja yang seperti itu. Gini Bu, Allah yang saya tahu dia menciptakan segala sesuatu Bu, cukup berfirman. Ya. Jadilah laut, jadilah gunung, jadilah pohon-pohon, jadilah burung. Berfirman dia jadi. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia tidak bisa cukup berfirman, dia bekerja. Ya, ada proses pembentukan ya. Ya, Itu sebabnya. Iya Bu, jadi diambilnya tanah, dibentuknya serupa segambar dengan dia, lalu kemudian ditiupkannya napasnya, jadilah orang. Dan seperti saya katakan tadi, orang yang pertama, orang yang kedua, dan orang ketiga dan selanjutnya. Oke? Nah, kemudian manusia itu sudah melakukan banyak dosa, kezoliman, jahiliyah, betul kan? Gambarannya seperti ini. Kalau di rumah kita misalnya banyak semut, kita tidak suka semut ini. Wah, kita bakar apa? Gimana caranya supaya jangan sampai saya bakar itu semut? Saya ibaratnya Maha Kuasa Bu. Saya jadi semut. Sehingga saya berbicara kepada semut itu. Ya. Bahwa semut ini telah salah jalan. Loh, saya kan Maha Kuasa. Bisa jadi apa saja. Saya jadi semut. Jadi saya ngomong, teman-teman. Iya. Makanya kalau semut ketemu kan salah nih. Iya. Teman-teman, kita tidak boleh di sini, udah salah nih perbuatan kita. Jadi Iya. saya sebagai semut bisa bicara menunjukkan bahwa saya adalah Allah juga 100%, ya bisa juga semut Iya. bicara. Tetapi ada kelebihannya, istilahnya itu dia berasal dari roh yang suci. Orang Kristen menyebut Roh Kudus. Jadi manusia. 100% jadi manusia, yes. 100% jadi Tuhan, ya. Kenapa? Dia dapat menunjukkan keilahiannya, ketuhanannya ketika dia jadi manusia. Ya. Ya, banyak sekali saya baca mujizat dan kelebihan yang dilakukan oleh Isa Al-Masih, oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan itu sendiri ketika dia jadi manusia. Saya mau gambarkan seperti ini, dan ini yang saya baca Bu. Di dalam bukunya orang Kristen tidak ada suatu karya yang pernah saya baca perbuatan Isa Al-Masih atau Yesus. Tetapi di dalam Al-Quran ada Bu. Ketika Yesus atau Isa Al-Masih berusia 5 tahun, dia bisa menciptakan burung dari tanah, terbang. Secanggih apapun manusia sampai abad ini, manusia bisa menciptakan yang bergerak. Ya. Mobil bergerak Bu, motor bergerak, pesawat bergerak, kapal bergerak. Bisa menciptakan yang bunyi, TV, handphone, bunyi dia. Tetapi tidak bernyawa, tidak punya roh. Belum ada yang bisa menciptakan yang bernyawa, yang punya roh. Ya. Artinya punya nyawa gitu ya, roh itu nyawa, nafas itu roh ya. Belum ada. Tapi Isa Al-Masih dalam usia 5 tahun di dalam Al-Quran menciptakan burung. Haleluya. Ya, itu dahsyatnya. Menciptakan yang bernyawa. Kalau pesawat jet secanggih apapun, dia terbang oleh karena mesin.
oleh karena aftur dan tidak bernyawa, tidak ada darahnya. Tetapi burung diciptakan Tuhan bisa terbang. Amin. Tadi saya katakan, Bu, bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Yang Ibu tahu penduduk dunia berapa? Katakan di atas 6 miliar. Ya seperti itu wajah Tuhan. Luar biasa ya, Allah kita yang sungguh luar biasa. Seperti itulah, seperti Ibu, seperti saya, seperti saudara yang lain, seperti itu. Makanya disebut goib. Ya. Karena wajah Tuhan seperti kita manusia, kan disebut, marilah kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Gitu. Kita tuh siapa? Dirinya dengan rohnya yang kudus. Jadi dulu saya sungguh belum bisa menerima, kok Tuhannya orang Kristen 3 ya. Bingung ya Pak ya. Bingung. Itu ada Iya. anaknya, ada Roh Kudus, ada bapaknya, bingung, sangat bingung ya. Tetapi itu. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya. Bapak ini sungguh banyak belajar membaca ayat sucinya yang kepercayaannya dia dulu. Semakin lama dia semakin rajin membaca, disitulah dia temukan siapa itu Isa Al-Masih ya Pak ya. Luar biasa. Ya ngomong-ngomong Pak, saya juga dengar kata Bapak pernah naik haji ya. Udah. Ya, sudah berapa kali Pak berhaji Pak? 2 kali haji, 2 kali 1 ya. kali umroh. Wah luar biasa ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan waktu di sana Pak, yang pulang juga Bapak dapati, apa rasanya setelah pulang naik haji? Biasa aja kayak traveling. Karena itu salah satu rukun Ya, Ibu. harus wajib Udah. ya. Nah, jadi kalau kita mampu, Iya. ya kita berangkat haji. Ah. Ya, gitu. Iya. Jadi itu artinya kita menunaikan sesuai dengan ya rukun yang ada di situ. Iya. Jadi kalau ibaratnya tangga, ada tangga-tangganya lah. Tangga yang pertama itu ya wajib sholat lah, seperti Iya. itu kan. Iya, Ya, betul. baru puasa. Luar kayak biasa gitu. ya. Gitu lah. Baik. Yang kelima itu haji. Jadi Iya. tidak ada sesuatu saya berangkat haji misalnya, saya dapat mujizat di sana, jangan mengada-ngada. Tidak usah, apa adanya aja. Gitu. Kalau sudah tua, saya bicara ya apa adanya aja. Iya. Jadi jalan-jalan ke sana ya semacam Traveling kita tadi ya. iya, rutinitas ya mampu berangkat haji. Dulu, sekarang sulit. Iya. Kalaupun ibu punya duit, sekarang daftar misalnya, ya susah. Dan yang berangkat ke sana itu ya diharapkan menjadi haji yang mabrur, berubah kelakuannya. Setelah pergi ke sana, lalu setelah kembali ke tanah air hendaknya lebih baik. Harapannya seperti itu ya. Soal apa kalau betul setelah sudah pulang dari sana lebih baik? Allahu terserah manusia aja. Ya kalau ke kafe juga ya percuma ke sana kan. Iya betul Pak. Kalau nggak salah juga Bapak pernah dulu bekerja atau ada suatu jabatan di salah satu instansi negara ya Pak ya. Mungkin saya tidak sebutkan di sini. Bapak bisa dengan orang-orang politik gitu ya, bertemu istilah kata sebagai anggota DPR MPR mungkin ya, atau apa ya, istilahnya Bapak punya kedudukan. Nah yang saya tanyakan, Bapak ada pangkat, kedudukan, istilahnya uang banyak ya Pak ya, Bapak rasakan ya, makan seperti makan di Jakarta, beraknya di Hong Kong gitu ya. Udah hidup dalam berkelimpahan harta duniawi ya. Nah setelah ikut Yesus pasti Bapak mengalami satu perbedaan. Bahkan Bapak mengalami proses dibuat Tuhan untuk mengalami suatu kemiskinan. Proses suatu dibuang keluarga, proses dibenci orang. Pastinya Bapak alami itu. Iya. Nah ketika Bapak alami itu, sempat gak Bapak terbesit di hati dan pikiran Bapak itu untuk balik lagi ke kepercayaan Bapak yang dulu? Jadi begini Bu, saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Jelas ketika saya meninggalkan dunia lama saya, keyakinan saya, pergumulan saya, penderitaan saya secara duniawi pasti. Saya bercerai dengan istri, lalu tentu anak-anak saya juga pasti membenci, keluarga pun seperti itu, dan itu proses. Yeah.
tetapi berdasarkan pengalaman yang kehidupan yang real, yang nyata kita lihat dalam kehidupan, bahwa manusia itu terbatas. Kalaupun dunia ini kita miliki separuh, tidak bisa menyelamatkan kita. Dan masuk akhirat, masuk surga itu tidak bisa rombongan, Bu. Misalnya, ini contoh saja, ibu saudara dekat dengan saya. Di mata Tuhan, di mata Allah, ibu masuk surga. Saya adalah saudara ibu yang paling dekat. Ibu tidak bisa bilang ke Allah, tidak bisa bilang ke surga, ya Allah, ya Tuhan, itu saudara saya pada mani, kasihan, tolonglah mandang saya. Nggak bisa diwakilkan ya Pak ya? Nggak bisa, 86 dong, 86 dong, nggak bisa. Jadi yang dapat menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri, berdasarkan keimanan kita, pemahaman kita, karena Allah menciptakan kita maha sempurna, dikasih akal pikiran, meneliti mana yang benar dan yang salah. Saya mau katakan satu begini ya Bu, saudara saya umat muslim itu sholat 5 kali sehari, semalam ya Bu, dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini ada 17 rakaat Bu. Setiap rakaat itu ada yang wajib kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada yang harus. Lalu nanti kita akan tambahkan ayat-ayat yang pendek atau yang panjang gitu. Itu tuntunan Bu. Kalau diterjemahkan secara garis besarnya, apa sih artinya itu? Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, ya, jalan yang kau ridhoi. Ya tentu jangan bawa kita ke jalan yang nggak bener, lebih kurang seperti itulah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, tunjukilah kepada kami, supaya Allah itu nunjukin kita. Saya ini berpikir kalau tunjukin, berarti kita belum tahu kan? Iya. Saya mau ke sini, tunjukin dong jalannya, kira-kira gitu kan? Berarti karena kita belum tahu. Itu pemahaman saya. Lalu saya baca-baca bukunya orang Kristen itu, Bu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, di sini tadi saya nyari, tunjukinlah kepada saya. Di sana bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang lebih spektakuler saya baca di dalam bukunya orang Kristen itu, Bu. Enggak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui, tidak ada di bawah kolong langit yang dapat menyelamatkan kita. Bukan oleh karena amal perbuatan, karena Allah sayang sama kita, karena kasih karunia. Tidak ada mau orang setop apa, setinggi apapun jabatannya di dunia segala macam, belum tentu juga masuk surga. Ya kan Bu? Siapa orang paling top, orang paling kesohor di dunia? Belum tentu juga orang itu bisa masuk surga. Ya, karena kekristenan dan ke surga itu semua anugerah yang Tuhan berikan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, sampai Tuhan tuh rela datang ke dunia. Jadi orang biar bisa memberikan suri tauladan, mengajarkan. Jadi kalau pemahaman saya, mudah-mudahan saya nggak terlalu salah Bu ya. Tuhan itu tidak datang membawa agama atau membawa sekte. Ini aja agama yang benar, yang lain kagak benar. Selain ini kafir. Tuhan tuh nggak membawa warna apa namanya itu. Ini yang benar, ini nggak benar. Dia membawa kebenaran. Firman Tuhan agar manusia itu eling, berakhlak. Jadi di dalam bukunya orang Kristen itu sudah jelas ditulis, ada 10 perintah Tuhan ditulis tangannya Tuhan.
jangan ada Allah lain padamu. Jangan kamu ciptakan sesuatu apa berupa patung dan lain sebagainya untuk kamu sembah. Jangan sembarang menyebut nama Tuhan. Jangan kita mau demonstrasi Tuhan Yesus lalu kita gebukin orang-orang. Mana sembarang. Ya, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan di sembarang tempat juga, itu kan ya. itu. Dan nama Ingat Tuhan dan kuduskan hari Sabat. ya. Hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bikin saksi palsu dan segala macam. Jelas. Lalu ada kalimatnya, sayangilah sesama. Ya, luar biasa. Terlepas dari semua itu, tidak usah pakai agama A, B, C, D segala macam. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang mengetahui hari kiamat. Karena di dalam Islam itu kiamat itu salah satu rukun yang harus diimani, Bu. Ya. Jadi saya tadi sebut tidak usah pakai ada blok agama A, B, C dan segala macam. Tapi yang tahu hari kiamat siapa? Yang menciptakan dunia dong, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dong. Ya. Lah di dalam Al-Quran ada, Bu, ditulis. Isa Al-Masih mengetahui Hari kiamat. hari kiamat. Ikutlah aku jalan yang lurus. Nah, lu gila bener. Amin, haleluya. Lah, tadi saya ketika sholat, ya Bu, mencari jalan yang lurus. Lah, saya baca di situ. Sudah ketemu. Di dalam Al-Quran surat 43 Al-Zukhruf ayat 61. Saya yang baca, bukan diajarin orang. Nah loh, dia yang tahu hari kiamat, dia jalan yang lurus. Ikutlah kepadanya. Jadi Bapak harus ikut ya. Ikut. Nah, ikut. Aku lagi jalan yang lurus. Nah, tadi kan gue sholat nyariin jalan yang lurus. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar, Bu? Allah Maha Besar. Lah di dalam Al-Quran ditulis yang Maha Besar, yang terbesar di dunia, di akhirat, terkemuka di dunia, di akhirat, Isa Al-Masih. Amin. Ya. Al-Quran sendiri yang bilang, bukan saya. Saya cuma baca doang. Haleluya. Jadi lawatan Tuhan luar biasa ya, memberikan hikmat kepada Bapak untuk membaca, karena rajin membaca ya Pak ya. Saudara, akhirnya Pak Damanik ini tinggalkan semua apa yang dia dapatin ya. Seperti tadi dia katakan istri meninggalkan dia. Nah, itu satu resiko. Memang ikut Tuhan itu ada resiko yang harus dibayar ya. Ya tidak hanya istri tinggalkan. Ya tentunya ada hal-hal duniawi lah ya. Otomatis itu pasti harus kita tinggalkan dan harus kita juga terima konsekuensinya ya. Istilahnya kita ini kan berasal dari kerajaan surga, ya kan? Jadi hal dunia tuh tentu juga tidak suka. Napasnya Allah yang kita pakai ini. Iya. Jadi pastinya ada risiko-risiko yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan ya. Dan saya percaya tidak Pak Damanik saja yang mengalami hal seperti ini, tapi banyak juga saudara-saudara kita yang bahkan lebih mengalaminya ya. Saudaraku, beliau juga saat ini dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke daerah-daerah yang salah satunya juga sulit dijangkau ya. Pelayanan beliau tidak perlu digembar-gemborkan orang tahu, tetapi hanya Yesus yang tahu. Amin. Dan kita sebagai anak-anaknya yang diberi tugas, beritakanlah Injil ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi ya. Beritakan berita keselamatan. Nah, di itu dalam dia. kasih. Betul. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Ya. Roh Kudus. Ya, saudara, dukung beliau karena beliau saya lihat sendiri istilahnya beliau tinggal di suatu tempat yang sangat jauh, saudara ya, diasingkan. Ya. Tetapi justru tempat inilah yang membuat beliau rajin membaca, rajin penginjilan. Karena sendirian, Bu. Nah. Dan saya sudah tua. Saya ingin berbagi, saya membaca-baca, jadi tidak oleh karena pengaruh harta dunia. Ya.
Saya berdoa walaupun saya makan super mie, saya bilang Tuhan berkati super mie ini supaya rasa daging. Amin. Luar biasa ya. Jadi rasa daging. Haleluya. Dukung terus saudara Bapak Damanik ya untuk tetap terus eksis melayani Tuhan. Amin. Ya, karena dia sudah merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat dia membaca kebenaran firman, baik dari keyakinannya yang dulu maupun di saat ini sudah terima Yesus. Dia tambah mantap lagi apa yang dia baca, dan dia baca lagi di Alkitab, perbandingan-perbandingan, perbedaan-perbedaan yang membuat dia akhirnya memutuskan memilih Isa Al-Masih, Yesus Sang Juru Selamat, ya Pak. Meskipun resiko sudah Bapak alami. Sungguh banyak, sesungguhnya sungguh panjang kalau diceritakan Bu. Tetapi yang jelas adalah Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, maka pakailah akal pikiran kita. Kalau misalnya ini ada suatu ajaran, lalu ada figur yang membawa ajaran ini, bagaimana kelakuan figur ini? Contoh tidak? Seperti itu. Nah, saya melihat kalau tidak salah ya Bu, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tidak pernah ada satu kalimat yang saya baca di berbagai buku suci yang saya baca bahwa Isa Al-Masih itu berbuat tercela atau menjadi suatu borok yang tidak baik. Tidak ada. Dia suci dan sampai berusia 33 tahun beliau wafat ya, disalibkan karena memang harus seperti itu. Ada sedikit Bu, mohon maaf saya mungkin terlalu panjang. Saya sempat juga berpikir gini, dia Tuhan Maha Kuasa. Kok bisa sampai disalib seperti penjahat? Sempat saya berpikir seperti itu. Ternyata dia adalah menggenapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Apa yang disampaikan? Upah dosa adalah maut. Nah, dosanya si A membunuh, masuk ke dia. Dosa si A mencuri, korupsi, segala macam bentuk segala dosa masuk ke dia. Sekarang ada di dia dosa ini semua. Ditanggung. Nah, setelah di dia semua dosa kita sudah ditebus, semua dosa diambil ke dia, upahnya apa? Maut. Dosa itu yang disalibkan. Tapi dia sebagai Tuhan tidak bisa dia disalibkan sebagai Tuhan. Dia buktikan omongannya. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Bangkit. Coba kalau manusia biasa sudah direndam, ditutup, bagaimana dia mungkin bangun? Tapi karena dia Maha Kuasa. Yang ditanam itu adalah dosa kita, supaya kita suci kembali, fitri, menjadi ciptaan yang baru buat dia. Nah, kalau kita mau ngikutin dia, dibaptis, lahir baru. Amin. Ya, haleluya. Saudaraku, itu pemahaman saya barangkali, kalaupun kurang sempurna, lebih kurang itu pemahaman saya. Sama sekali tidak ada niat saya untuk menyerang agama lain, sama sekali tidak. Bacalah Al-Quran dengan benar-benar, maka kamu akan menemukan bahwa Isa Al-Masih tidak hanya sebatas nabi. Amin. Sebab kalau dia nabi berarti dia manusia. Berarti tidak mungkin dia tahu hari kiamat. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia tahu hari kiamat. Dari nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang tahu hari kiamat. Tapi Isa Al-Masih disebut juga pada masa nanti akan menjadi hakim. Amin, amin, haleluya. Saudara luar biasa ya. Saya berharap saudara tetap teguhkan, kuatkan iman saudara. Jangan jual iman saudara dengan hal apapun juga ya. Sesulit-sulitnya keadaan kondisi kita,
seburuk-buruknya penderitaan kita, Ya. tetap punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Karena dia adalah juru selamat yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, memberkati Terima kasih pelayanan juga. Bapak ya. Amin. Tuhan memakai terus pelayanannya yang sungguh luar biasa sehingga banyak jiwa diselamatkan. Amin. Datang kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.